dengan NIM 197. Saya Andreasnya Diaspora dengan NIM 200. Saya Nia Sandani dengan NIM 218. Saya Anissa Sekar Wicaksono dengan NIM 221. Saya Asma Salsabila dengan NIM 217. Kalau pendapat saya seharusnya sih mereka mengerti ya kalau di tempat umum itu kan banyak orang jadi mereka itu harusnya punya kesadaran sendiri buat tahu kalau ngerokok di tempat umum itu bisa ganggu orang lain atau bikin polusi udara gitu sih kalau dari pendapat. Tentu saja, mungkin untuk sebagian besar orang yang emang terbiasa berada di lingkungan yang perokok, itu memang kesannya nggak mengganggu karena ya sehari-hari mereka terpapar asap rokok kan, jadi ya biasa aja gitu. Tapi untuk sebagian orang yang emang di lingkungannya, terutama di lingkungan rumahnya itu tidak terbiasa dengan asap rokok atau tidak ada asap rokok, itu cukup mengganggu. Apalagi untuk orang-orang yang punya permasalahan kesehatan dari lahir atau ada genetik kesehatan di paru-paru kayak gitu kan juga cukup mengganggu. Kalau menurutku jelas sangat iya, karena kan dengan merokok sembarangan itu kan kita kan asap rokok itu kan memang nggak baik ya, jadi kan bisa mengganggu kita yang mungkin sedang duduk atau berjalan gitu, apalagi merokok di saat lagi sedang perjalanan di motor atau apa itu kan bisa mengganggu kegiatan sosial lainnya gitu, jadinya tuh nggak enak aja gitu rasanya. Jadi kesimpulannya ini nggak baik ya buat lingkungan sekitar. Kalau rokok pasif itu selain lebih bahaya lah. Misalnya, kayak mereka itu secara tidak sadar mendapatkan akibat dari yang menjadi perokok aktif gitu. Jadi kayak tanpa sadar kan biasanya yang perokok aktif itu ada kanker segala. Nah, perokok pasif itu tidak tanpa mengetahui dalam rokok sekalipun mereka bisa kena kanker itu, kan kayak penyakit paru dan lain-lain ya. Jadi ya mungkin sangat sebagai perokok aktif juga ya saya kayak gak was-was kalau merokok di sekitar orang. Jadi mungkin kalau saya sendiri lebih kayak itu jauh dari orang, yang menghindari orang biar mereka nggak kena gitu loh, biar nggak merasa bersalah juga kalau membuat orang lain sakit gitu lah. Yang paling wajib atau yang paling betul untuk mengingatkan sih aslinya harus keluar dari diri sendiri ya. Karena ya itu betul memang yang rokok itu enak, cuman yang berdampak itu loh yang nggak enak, dan yang berdampak itu bukan hanya dirinya sendiri yang rokok tapi orang lain. Nah, maka itu harusnya muncul dari dirinya sendiri gitu. Tapi untuk kita yang nggak merokok, terutama teman-teman yang berdampak itu ya silakan tegur, terutama jika misal rokok itu sudah keterlaluan ya kayak di jalan, kemudian waktu kita lagi nugas barangkali dan sebagainya, karena itu mengganggu. Itu sih. Karena anak muda zaman sekarang itu kan suka nongkrong di mana-mana ya, kayak di mall atau di tempat-tempat yang mungkin hiburan gitu, tempat nongkrong. Mungkin menurutku bisa dibuat tempat khusus buat tempat orang ngerokok, atau mungkin bisa juga kita sebagai manusia itu meningkatkan kesadaran kalau misalnya ngerokok itu harus ada tempatnya, karena kita nggak boleh, jadi manusia itu nggak boleh egois gitu kan, kita harus tahu tempat, harus mikirin orang lain juga. Jadi ya gitu, dua aja sih menurutku untuk ningkatin kesadaran aja se-individu, sama kalau bisa itu tempat-tempat zaman sekarang itu harus ada tempat khusus buat ngerokok dibikin. Ya,
Berarti kesimpulannya ini untuk anak muda ini dibikinkan tempat untuk merokok sendiri. Jadi mungkin kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang terkait kebersihan dan sebagainya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita sangat tertinggal jauh yang pertama. Karena seperti yang kita lihat, bahkan mungkin di kota-kota ataupun di rumah tempat tinggal kita, banyak sekali mungkin warga-warga ataupun orang-orang sepantaran kita masih memiliki kebiasaan untuk membuang sampah yang di luar pada tempatnya seperti itu. Mungkin dapat kita lihat ya, mungkin tidak hanya sekedar kejadian secara langsung, namun dampak yang sudah mereka lakukan ketika sedang membuang sampah itu adalah mungkin banjir, yang pernah kita rasakan banjir, terus menumpuknya sampah, terus tidak terolehnya sampah seperti itu kan. Sampah terutama sampah plastik itu kan bahaya, apalagi anak muda sekarang yang mungkin notabene mengikuti tren zaman dan sebagainya. Terus terkait makanan juga kan, makanan itu kan banyak yang sekarang junk food itu menggunakan bungkus plastik, sehingga banyak sekali anak muda yang suka jajan dengan bungkus sampah plastik dibuang tidak pada tempatnya, sedangkan plastik itu kan terolehnya sangat lambat, hampir paling cepat itu 50 tahun, paling lama ya hampir tidak bisa teroleh seperti itu. Terus mungkin kalau orang-orang muda zaman sekarang seperti sepantaran kita ataupun di bawah kita, anak-anak kita itu edukasi terkait lingkungan dan juga kepedulian terhadap lingkungan itu sangat kurang, sehingga mungkin di lingkungan sekolah memang sudah berusaha yang seperti itu, namun pada implementasi di luar sekolah itu masih sangat kurang seperti itu. Berarti intinya kayak anak muda zaman sekarang itu rasa budayanya masih kurang cukup gitu ya. Solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan, baik di sekolah, di kampus, di jalanan, atau di daerah masing-masing, itu bisa dilakukan dengan diciptakannya program-program yang mendorong masyarakat untuk tergerak menjaga lingkungan sekitar dengan nyaman dan aman. Seperti program gerakan 1 hari tanpa sampah, yang mana dilaksanakan bisa seminggu sekali, untuk setiap orang tidak menghasilkan sampah. Jadi sampah akan disimpan dan dibuang apabila telah menemukan tempat sampah. Kemudian bisa juga diadakan penyuluhan terkait kebersihan lingkungan, bisa juga menerapkan peraturan dan sanksi edukatif agar masyarakat di lingkungan sekolah, kampus, atau daerah tertib dengan aturan yang telah didirikan. Mungkin itu. Kalau solusi yang lain tentunya kalau kita bilang solusi, udah banyak yang sudah diterapkan, misal solusi terkait edukasi, solusi terkait ruang khusus untuk perokok dan sebagainya, kawasan khusus perokok dan sebagainya. Terus ada pelang-pelang yang menyatakan kawasan anti merokok dan sebagainya. Namun itu akhirnya kembali pada diri masing-masing, sehingga yang pada awalnya usaha kita untuk mengingatkan dan sebagainya tidak mempan ataupun tidak masuk ke dalam hatinya orang-orang tertentu tersebut. Tentunya kita juga terus lihat latar belakangnya, apakah dia mungkin dari dirinya, kesadaran dirinya itu sangat kurang, mungkin pembekalan atas kesadaran diri itu memang kebiasaan sejak kecil. Nah, kebiasaan sejak kecil ini itu ditanamkan antara di sekolah dan juga di rumah. Nah, mungkin kedua ini yang paling penting, edukasi di sekolah dan juga edukasi di rumah sendiri, dari bapaknya, dari ibunya. Karena kita tahu kan anak-anak zaman sekarang merokok karena mungkin FOMO, yang pertama FOMO karena mungkin pengen terlihat keren dan sebagainya. Namun di sisi lain kalau memang merokok digunakan untuk kepentingan pribadi atau ingin meringankan beban dan sebagainya, intinya juga harus mengerti tentang edukasi bagaimana merokok di tempat fasilitas umum ataupun di tempat orang-orang sekitar seperti itu. Berarti kembali lagi ke karakternya. Kurang lebihnya solusi dari Mas Yasin sendiri adalah menata karakter sejak dini gitu. Karena kalau sama saja kalau misal ini kita sebagai orang yang tidak merokok mewanti-wanti terus, tapi ternyata si perokok ini nggak berubah. Dan tentunya hal ini mungkin yang perlu kita benahi karakternya, dan karakter itu memang harus dibina sejak dini. Karena biar solusi untuk berhenti merokok itu caranya adalah pertama pikirkan apa dampak buruknya kalau kita merokok. Mungkin kita kehabisan uang, kita kena kanker, kita mengganggu yang kita sakiti, mengganggu yang kita sayangi, dan juga mungkin kita tanpa sengaja membakar properti orang lain. Kemudian cara berikutnya yaitu kalau kita punya keinginan untuk merokok, kita bisa mengalihkannya ke perhatian yang lain. Kemudian kita bisa mengubah pola pikir dan perilaku kita, bagaimana kita mengikuti terapi kognitif behavioral terapi. Demikian proyek dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.